Oke, udah nih malam ini kita bakal ngomongin tentang saham-saham receh nih, yang mungkin buat teman-teman investor pemula yang dengan modalnya tidak terlalu besar mungkin bisa menjadi pilihan gitu, karena harganya juga tidak terlalu mahal dan pas di kantong gitulah kira-kira ya Om Ben ya. Iya betul. Nah cuman kalau awalnya saya mau tahu dulu nih Om Ben, kalau saya baca gitu kan Om Ben ini kan salah satu trader yang sukses bangkit kembali gitu kan, atau bisa mendulang sukses di pasar modal dengan portofolionya dari ratusan juta menjadi sekarang sudah miliaran rupiah gitu. Nah saya mau tahu nih gimana sih sebenarnya Om Ben ini awalnya berkecimpung di pasar modal. Iya. Jadi pada awalnya tuh saya di pasar modal juga coba-coba ya. Jadi diajak teman. Saya bukan berasal dari keluarga yang mengerti tentang pasar modal ya, seperti itu. Jadi diajak teman, saya juga awalnya skeptis ya. Awalnya skeptis, pesimis seperti itu. Apakah benar-benar bisa seperti itu ya pasar modal? Apakah benar-benar menjanjikan profit ya seperti itu ya? Jangan-jangan uang saya hilang dan lain sebagainya. Itu mindset awal saya dulunya ya, ketika saya tidak mengerti, karena saya benar-benar buta di dalam background investasi di pasar modal ya, benar-benar dari nol ya. Saya benar-benar belajar dari awal. Cuman gara-gara saya diajak seorang teman dan saya ya agak sungkan dengan teman ini. Ya udah, saya akhirnya ya udahlah ikutlah join ya, diajak masuk ke dalam satu grup juga, ada komunitasnya untuk belajar. Ya oke lah, bisa belajar ya. Karena bisa belajar ya, saya berpikir ya nggak ada salahnya saya mencoba ya, nggak ada salahnya mencoba. Itu awal mulanya sih sebenarnya. Cuman ya dalam perjalanan ternyata saya mulai mengerti dan mulai menikmati aja. Ini ternyata menjanjikan potensi yang cukup bagus sekali buat investasi seperti itu sih. Jadi memang investasi di pasar modal ini memang kalau diseriusin gitu ya, kayak Om Ben ini yang tadinya mungkin di pariwisata gitu, menjadi full time trader sekarang gitu ya Om Ben ya? Iya, karena kan sebenarnya terpaksa full time trader ceritanya itu gara-gara COVID saya memegang negara Jepang dan New Zealand yang sampai sekarang pun belum buka untuk pariwisata ya, masih ada karantina dan lain sebagainya ya, tidak memungkinkan kan. Jadi akhirnya ya saya bersyukur saya belajar trading itu dari 2017 ya. Dan itu ternyata bekal saya untuk saya bisa bertahan di pandemi seperti ini. Dan akhirnya saya memilih untuk ya udah, yang bisa saya lakukan sekarang adalah trading ya. Saya menseriusi trading dan ternyata memang bisa menghasilkan seperti itu. Jadi memang ada hikmahnya begitu ya Om Ben, ketika pandemi ini pariwisata terdampak sekali gitu, tapi Om Ben sudah punya satu lagi karena menjadi trader juga begitu ya Om Ben ya. Nah kalau ngomongin trading kan Om Ben ini kan kalau yang saya baca begitu dan saya tahu Om Ben ini lebih banyak bermain di saham gorengan gitu ya Om Ben ya. Dan ini kan biasanya saham gorengan ini identik dengan saham-saham yang kecil gitu, atau saham-saham receh atau penny stock gitu kan. Kira-kira nih Om Ben boleh dijelaskan dulu nggak sih alasannya kenapa sih Om Ben tuh lebih memilih ke saham-saham gorengan atau saham-saham receh ini? Ya, alasannya simpel, karena duit saya kecil ya. Karena duit saya receh juga, saya harus bermain di saham-saham yang big cap. Saya tidak mengecilkan saham-saham big cap ya teman-teman. Jadi saya tidak mau teman-teman salah menangkap apa yang saya sampaikan. Ini experience saya, pengalaman saya. Awalnya saya juga belajar saham-saham big caps ya, BBRI, Indi, seperti itu, PTBA dulu, Adaro dan lain-lain ya. Tapi seiring perjalanan itu saya merasa kok cari profitnya itu butuh waktu yang panjang seperti itu ya. Sedangkan ketika dulu kena market yang bearish di bulan Februari 2018 yang sering saya ceritakan ya, seperti itu, saya profit itu sudah 50% yang saya kumpulkan selama 4 bulan habis dalam seminggu, habis separohnya. Jadi berkurang separohnya. Ini yang membuat saya akhirnya melihat kok masa sih trading seperti ini ya kan. Jadi apakah tidak ada solusi bagaimana saya bisa mendapatkan profit dengan lebih nggak sengsara seperti ini? Kalau gini kan saya dikerjain market nih, ngumpulin 4 bulan hilang dalam waktu seminggu, hilang separuh seperti itu ya, kena stop loss semua, drop semua seperti itu. Yang membuat saya mencari apakah ada strategi lainnya, dan ternyata ada saham gorengan yang saya pelajari seperti itu. Dan ternyata memang dengan saham gorengan itu, ketika kita bisa mengerti bermainnya di mana, ketika kita disiplin,
itu kita bisa mendapatkan profit ya, mengubah uang kecil kita menjadi uang besar. Ya karena tentu saja karena volatilitasnya tinggi ya, dan rata-rata saham penny stock itu memang di bawah 1.000 ya, di bawah 500 seperti itu bahkan. Ya itu yang kita dengan dana kecil pun kita bisa bermain ya, kita bisa bermain. Dan juga kebetulan karena volatilitasnya tinggi, tentu saja ketika naik juga memberikan keuntungan yang lumayan. Tapi kembali diingat ya, ketika turun juga resikonya gede sekali. Itu yang saya pelajari dari awal. Jadi kenapa saya memilih simpel ya, karena duit saya kecil. Kalau saya dari awal sudah punya puluhan miliar, mungkin nggak akan main saham penny stock kali ya, karena duitnya udah besar ya, duitnya besar seperti itu ya. Yang bermainnya di saham-saham yang mungkin lebih aman buat saya. Tapi ketika saya mengerti market seperti itu ya, saya mulai belajar dan bersyukur saya sampai sekarang bisa mendapatkan profit ya dari bermain saham-saham penny stock seperti itu. Oke, jadi memang karena modalnya kecil gitu ya. Kalau buat saya mungkin itu nggak kecil-kecil banget juga tuh sebenarnya modalnya Om Ben gitu kan. Cuman kalau buat Om Ben mungkin kecil gitu kan, jadinya akhirnya lebih memilih. Jangan salah loh. Juga strategi lain gitu. Saya memulai itu dengan waktu awal dengan modal nggak sampai 10 juta. Jadi benar-benar saya itu mengajarkan kepada setiap member saya dan teman-teman yang setiap kali saya live, saya mengajarkan teman-teman kalau memang mau trading, teman-teman harus siap dengan dana yang teman-teman untuk belajar ya. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil nominalnya, tapi yang kita cari adalah bagaimana kita belajar menemukan konsistensi, menemukan ritme kita sampai kita mengerti, oh begini toh trading itu, oh begini namanya cut loss, oh begini profit, oh begini harus disiplin. Itu yang penting ya. Jadi teman-teman kalau masuk dalam trading jangan langsung mengejar profit, jangan langsung pakai uang besar kalau nggak siap resikonya. Itu yang harus dimengerti. Dan saya memang jujur aja memulai dengan dulunya 10 juta ya, uang sekolah saya 10 juta dan 10 juta itu juga akhirnya juga hilang, kena market kan, kena cut loss, banyak loss-lossnya dan lain sebagainya. Dan saya top up lagi dari pekerjaan saya sisihkan sebagian untuk top up seperti itu, senilai sejumlah di mana saya siap untuk hilang. Kalau teman-teman siap bilangnya 1 juta ya silakan top 1 juta, nggak ada masalah. Jadi jangan pernah berpikir kalau mau profit harus pakai uang yang besar. Enggak. Kalau kita mau belajar, kita pakai kecil dulu, dan kita setelah itu setelah siap baru kita mau menseriusi. Oke, kita mau menanam berapa untuk menginvestasikan duit kita di pasar modal seperti itu. Jadi memang di modal memang itu di awal itu memang untuk modal gitu ya Om ya, karena itu ongkos belajar lah gitu ya kira-kira ya Om ya, karena memang kita kalau mau masuk ke pasar modal memang harus belajar dulu gitu supaya tahu dalam-dalamnya seperti apa gitu. Dan mungkin memang lebih baiknya kita tahu dulu pahitnya dibandingkan kita tahu manisnya gitu ya Om. Tapi di belakang. Ya betul sekali. Nah kalau ngomongin betul banget. Ini kan berarti kalau kebanyakan mungkin investor pemula juga modalnya ketika mulai ke pasar modal ini memang modalnya juga nggak kecil. Apakah memang investor pemula ini dengan modal kecil ini yang cocoknya sama saham-saham yang kecil, yang receh atau yang gorengan atau gimana Om? Tapi kan kalau pemula kan juga kalau kita lihat kan belum belum terlalu paham, dan malah nanti takutnya malah kena jebak lah gitu, malah akhirnya yang tadi kata Om uangnya hilang semua begitu. Kira-kira gimana Om? Kalau saya sih sebenarnya begini, teman-teman kalau mau mencoba itu silahkan ya, mau mencoba bermain gorengan nggak apa-apa. Tapi kembali lagi kalau mencoba itu ya cobain aja lotnya, misalnya teman-teman masuk aja 10 lot dulu atau 50 lot aja di saham-saham receh. Tujuannya apa? Biar teman-teman ngerti, oh ini toh volatilitasnya, oh ini ngeri ya ternyata ya. Nah ini yang teman-teman bisa mendapatkan pelajaran. Nah setelah itu teman-teman harus melihat apakah cocok buat teman-teman bermain di saham gorengan. Karena saham gorengan atau saham receh, penny stock seperti itu, teman-teman harus ngerti itu harus dipantau, tidak boleh ditinggal-tinggal karena volatilitasnya tinggi, nggak boleh ditinggal-tinggal ya. Dan beberapa saya sudah sering cerita pengalaman-pengalaman kalau teman-teman ada member saya juga yang kadang lupa pasang trailing stop, lupa pasang stop loss, kemudian kadang-kadang juga ditinggal pergi sebentar ya, ngurusin anak dan lain sebagainya, balik-balik sudah berubah harganya ya, dari profit jadi loss ya. Itu yang harus dimengerti, bahwa saham gorengan atau penny stock itu mungkin yang volatilitasnya tinggi itu harus dipantau. Tidak bisa teman-teman benar-benar ditinggal-tinggal seperti saham swing yang lain. Itu nggak gitu caranya. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah saya mengajarkan, saya tidak gini.
biasanya kan orang mengajarkan kan seperti ini. Oh, kamu baru mulai trading, udahlah. Kalau baru trading ya udah main aja saham-saham blue chip, saham-saham yang aman. Menurut saya nggak gitu juga ya. Karena trader itu pemula itu kalau nggak diajarin, maksudnya kalau dilarang itu malah mencoba, ya kan? Makanya ya udah kamu coba aja, tapi saya arahkan nyobanya dengan lot kecil supaya kamu ngerti resikonya, ya kan? Kalau kita melarang, oh jangan main gorengan, oh, pemula jangan main gorengan, nggak gitu juga gitu loh. Karena pada akhirnya juga mereka akan tergoda. Lihat di running trade, lihat di top gainer yang saham-saham naik, mereka akan masuk juga pada akhirnya. Nah, makanya daripada sembarangan masuk, lebih baik saya bilang aja, ya udah nggak apa-apa, belajar aja, tapi dengan resiko yang terukur. Nah, kalau kalian merasa, oh nggak cocok ini terlalu kayak gini mainnya, ya udah. Nah, itu berarti kalian oke. Sekarang kalian berpindahlah ke saham-saham yang mungkin lapis 2 atau lapis 1 yang lebih nggak volatil, lebih cocok, lebih aman buat kalian. Kalau saya sih seperti itu sih. Jadi kalau untuk coba-coba, tapi boleh coba-coba dengan lot yang kecil gitu. Jadi biar tahu nih sebenarnya teman-teman cocoknya di strategi yang mana begitu ya, dengan model investasinya, mungkin trading yang mana begitu ya Om ya. Jadi tenang aja teman-teman, asal jangan gede-gede gitu, jangan all in gitu ya. Kalau all in ya ada nanti teman-teman malah stres gitu kan, kena mental. Oh ya Om, ini sebelumnya saya tadi lupa tanya terkait saham receh sama saham gorengan itu sama atau berbeda Om? Begini, yang dibilang saham gorengan itu definisinya adalah biasanya adalah saham yang bergerak naik, yang digoreng, dalam tanda kutip digoreng, bergerak naik tidak sesuai dengan fundamentalnya. Biasanya seperti itu ya. Jadi bisa aja perusahaannya busuk, perusahaannya laporan keuangannya merugi terus, tapi harga sahamnya naik terus. Nah, itu namanya saham gorengan karena digoreng. Nah, sedangkan saham receh itu mungkin lebih ke arah harganya ya, yang harganya yang murah-murah, yang di bawah 100 seperti itu. Nah, biasanya juga karena harganya di bawah 100 itu ada beberapa saham yang memang likuiditasnya kecil ya. Jadi bid and offer-nya itu lotnya kecil. Kalau kecil-kecil seperti itu rentan digoreng juga. Karena apa? Dengan uang yang sedikit pun bisa narik harganya kan seperti itu. Tapi kalau ada juga saham-saham di bawah 100 yang mungkin seperti BHIT ya. Dulu ada Friends segala ya, seperti BRMS itu memang itu saham receh tapi lotnya atau likuiditasnya gede. Market cap-nya cukup gede juga. Nah, itu yang mungkin sedikit perbedaan. Tapi biasanya sih memang kalau ada saham yang bergerak naik secara gila-gilaan yang nggak ada ceritanya seperti itu, tiba-tiba digoreng naik atau digoreng hanya karena news ya, naik karena news dan lain sebagainya karena isu-isu lah, itu disebut saham gorengan biasanya. Tapi kalau saham-saham yang ada ceritanya, ada fundamentalnya bagus, ada story-nya ke belakang, ini perusahaan beneran, nah itu yang biasanya dikatakan saham yang bukan gorengan ya, seperti itu ya, saham-saham yang lapis 1, lapis 2 seperti itu. Jadi sebenarnya saham-saham dengan fundamental yang baik dan likuiditas mungkin yang besar juga bisa digoreng begitu ya Om ya, sama misalkan sama bandarnya gitu ya, kalau memang berkenan gitu dan punya modal besar mungkin ya Om. Jadi nggak hanya aja yang digoreng gitu ya. Iya, betul. Om nih, kita masuk nih ke temanya nih. Gimana sih tips dan triknya nih untuk meraup cuan nih di saham-saham receh atau saham-saham gorengan juga boleh nih Om sekalian. Kalau ditanya tips dan trik, saya selalu bilang teman-teman harus mengerti dulu dasarnya untuk masuk ke saham tersebut ya. Jadi bukan dasarnya itu apa? Hanya untuk ikut-ikutan saja, atau kalian FOMO ya, asal ada saham bergerak kalian tabrak itu kalian masuk, atau kalian punya analisanya. Ya, saya menyarankan kalau teman-teman memang mau bermain di saham-saham yang volatil seperti itu, saran saya teman-teman harus punya dasar analisanya. Harus bisa menganalisa dulu, paling enggak teman-teman paham ya. Teman-teman paham gimana masuk karena apa ya, bisa pakai analisa teknikal, bisa pakai bandarmologi, atau bisa pakai broksum dan lain sebagainya ya, seperti itu yang penting diketahui dulu ya. Nah, setelah itu teman-teman harus juga mempersiapkan resikonya kalian cut loss-nya di berapa, siap menanggung berapa persen. Dan saya ini kan pakai analisa teknikal juga ya. Saya biasanya juga melihat di mana support dan resistnya ya, dan tren dari sebuah saham tersebut, trennya bagaimana, trennya bagus atau enggak, atau lagi reversal, atau lagi uptrend, atau malah lagi downtrend seperti itu ya. Jadi itu tips dan triknya. Jadi teman-teman harus mengerti dulu. Yang penting itu teman-teman ngerti analisanya apa ya kan. Nah, kalau teman-teman bisa menganalisa, teman-teman bisa bikin trading plan, itu nggak jadi masalah mau bermain di saham apapun juga, selama paham resikonya, selama menganalisanya dengan benar, nggak akan jadi masalah menurut saya ya. Dan itu
butuh juga teman-teman kalau main di saham-saham yang seperti itu ya, tentu saja membutuhkan jam terbang ya. Karena jam terbang itu nggak bisa bohong ya, kalau teman-teman terbiasa bermain di saham-saham yang volatil seperti itu, kemudian teman-teman juga melatih kedisiplinan kalian. Nah, lama-lama kalian juga akan paham ya, paham cara permainannya. Kemudian kalian juga bisa lebih disiplin lagi. Itu yang lebih terpenting ya daripada mencari profit. Karena buat saya sendiri, teman-teman nggak akan pernah dapat profit kalau teman-teman itu nggak pernah menemukan dasarnya apa untuk masuk ke dalam saham tersebut, dan teman-teman nggak punya sistem yang teman-teman buat untuk teman-teman trading. Ini penting banget. Biasanya trader sekarang ini trader yang latah, nggak punya sistem, nggak punya trading plan, ya, masuk asal ikut masuk orang ya, orangnya udah keluar, yang diikutin dia belum keluar, karena dia nggak ngerti kapan keluarnya, karena dia nggak punya sebuah sistem. Itu yang lebih penting daripada mencari profit. Jadi makanya tadi saya bilang kalau mau belajar silakan. Nah, dalam belajar itu teman-teman lama-lama harus bisa mengerti dan menemukan profit, menemukan sistemnya itu ya. Membuat racian-racian sistem seperti itu, analisanya seperti apa, kemudian exitnya bagaimana ya. Jangan sampai masuk ke dalam sebuah saham nggak bisa exit ya kan, karena ternyata sahamnya ARB terus seperti itu. Nah, ini yang penting sekali teman-teman ketahui. Jadi jangan sampai teman-teman bermain saham gorengan gara-gara saham gorengan lagi happening, gitu aja intinya. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, tentu saja teman-teman nggak akan mendapatkan profit, malah sering cuci piring. Karena teman-teman berpikir, oh ini sahamnya masih naik terus, tapi ternyata sudah sampai resist atau memang sudah yang bandarnya jualan dan lain sebagainya. Yang ini penting buat teman-teman ketahui ya, seperti itu. Jadi yang tadinya mau scalper malah jadi investor begitu ya Om ya, bisa-bisa nggak pakai sistem dan trading plan. Nah kalau Om Ben sendiri nih, pakai analisanya kalau boleh tahu nih pakai analisanya seperti apa, dan kemudian gimana sih cara Om Ben membentuk sistemnya dan trading plan-nya seperti apa sih Om? Kalau di saham gorengan kemarin saya juga sudah jelasin ya, kalau teman-teman ikut di Hot Championship yang mentorship yang kemarin ya, saya jelasin bagaimana sistem screening saya ya. Saya itu simpel sekali sistem screeningnya ya. Yang pertama saya harus mengetahui bisa TA ya, karena saya menggunakan chart ya seperti itu ya. Saya harus tahu dulu di mana support dan resistnya dulu ya. Entah itu support harian atau entah itu dalam intraday yang dalam time frame di bawah 1 hari seperti itu, mungkin 15 menit atau 5 menit atau mungkin 1 jam atau 4 jam. Nah itu teman-teman harus tahu dulu. Nah karena penentuan seperti itu kita bisa ngerti, oh kalau supportnya di sini saya masuk resikonya besar atau enggak. Nah itu penting juga. Nah biasanya saya kalau di saham-saham gorengan itu saya selalu melihat kalau nggak running trade ya paling top gainer, top loser, top frekuensi, top volume. Itu saya selalu liatin saham mana yang lagi bergerak. Kalau ada saham yang lagi bergerak seperti itu, saya mulai bongkar siapa pembeli, siapa penjualnya, mereka beli rata-rata di harga berapa, dan kemudian ketika harganya bergerak naik itu apakah power buy-nya itu cukup kuat atau enggak ya kan. Kalau sudah mulai bahaya ya kita harus keluar ya. Itu yang saya cari dulu. Nah setelah saya menemukan itu, biasanya juga kalau saya memang nggak terlalu yakin, saya buka chartnya dulu. Tapi kalau saya sudah yakin dengan bid and offer-nya, dengan penjual pembelinya ya, saya melihat broker summary-nya, saya langsung masuk ya seperti itu. Jadi terkadang juga karena saya scalping juga, maka mungkin ya yang saya cari adalah ya 1%, 2% lah ya, tapi terakumulasi terus. Jadi keluar masuk terus. Itu yang menyebabkan saya bisa bertumbuh ya, karena saham gorengan itu pasti volatil kan. Jadi misal ya kita ngomong aja ya, hari ini saya kasih contoh saham ya, tapi teman-teman jangan masuk ya, ini udah kejadian ya, udah kejadian tadi ya. Kalau mau masuk juga dianalisa. Ada saham Bapak seperti itu ya. Bapak hari ini tiba-tiba dari 70-an atau 69, 68 tiba-tiba ditarik kencang ke 75 sampai ke 80. Ya, jujur aja saya sudah nggak punya saham Bapak waktu kemarin, saya sudah taking profit ya seperti itu. Loh, kok saya lihat kok kenceng, kok lumayan. Saya mulai lihat broker summary-nya, pembeli penjualnya. Oh, ini kok cukup oke ya. Pada waktu pagi itu saya juga mulai masuk di 75, 76, seperti itu 77. Nah, kemudian kan bergerak ke atas tuh sampai 80, 81, 82, 83. Nah, ketika terkadang di 83, 84 mulai ada tekanan jual yang tinggi ya, ada guyuran atau overnya diisi terus ya, saya mulai keluar bertahap ya. Nah, ketika saya sudah keluar seperti itu kan diguyur mantul biasanya di 80, 79 mantul. Saya beli lagi di situ. Ya kan? Mantul ke atas 81, 82 saya buang lagi. Nah, ini yang saya lakukan biasanya, saya TikTok seperti itu. Nah, cuman harus ngerti kenapa saya berani TikTok seperti itu, karena saya tahu
power buy-nya masih cukup kuat, dan memang di harga 78, 79, 80 itu ada area support, ada area demand yang sangat kuat ya, seperti itu. Jadi ketika turun ke sana pasti ada yang nada ya, ketika ada yang nada ya, bidnya pun diisi lagi, diantriin orang, harganya bergerak naik ya, harga bergerak naik tapi nggak kuat ke 82, 83, saya lepas, ambil lagi di bawah, saya lepas, saya ulang cuma 2 kali. Ketika sudah seperti itu saya merasa waduh, ini kok sudah mulai semakin pendek range-nya ya, saya berhenti ya. Jadi saya harus ngerti juga kapan harus saya berhenti ya, saya berhenti, saya tidak melanjutkan lagi untuk scalping di saham tersebut ya, saya cari saham lain. Carinya gimana ya, lihat lagi running trade, apa yang menarik lagi, oh ini ada saham yang oke dan lain sebagainya, saya entry lagi seperti itu. Nah, kalau kadang-kadang lihat top loser juga, kita bisa memanfaatkan saham-saham yang sudah beberapa kali ARB, biasanya seperti itu, udah ARB sampai 4 kali. Tapi saya biasanya juga saya menganalisa ketika ARB begini, siapa yang berjualan ya, siapa yang berjualan, dan kemudian jualannya jumlahnya berapa, masih banyak atau enggak. Kalau memang masih banyak ya tentu saja saya langsung nggak langsung masuk, nungguin dulu ada yang berinisiatif untuk membangunkan saham tersebut, kan seperti itu. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan. Jadi intinya adalah ketika teman-teman ini bermain di saham gorengan yang volatil, teman-teman harus bisa memanfaatkan momentum ya. Momentumnya harus benar-benar teman-teman bisa memanfaatkannya. Nah, itu dari pengalaman ya, dari pengalaman yang tadi saya bilang, dari latihan sehari demi sehari. Lama-lama kalian akan terbiasa ya. Jadi kalian akan bisa dan terbiasa gara-gara kalian terus berlatih. Ketika gagal, yang dilakukan adalah kita mengevaluasi ya. Oh, kok saya gagal hari ini? Saya evaluasi, apakah salahnya saya di mana nih? Oh, salahnya saya ternyata saya FOMO. Ya udah, berarti besok jangan FOMO lagi. Oh, ternyata analisa saya kok salah, ya belajar analisa yang lebih menarik lagi. Nah, ini teman-teman harus terus belajar dan sampai menemukan sebuah ritme ya. Itu butuh proses, semua butuh proses. Jadi itu yang saya lakukan sih sebenarnya. Oke Om, dari tadi Om bilang juga kalau mau exit gitu, melihat siapa penjual dan pembelinya. Itu sebenarnya cara kita melihat penjual pembelinya itu seperti apa sih Om? Mungkin dilihat siapa bandar dari saham ini atau seperti apa Om? Ya, kita lihat aja siapa yang beli secara dominan dan konsisten seperti itu, siapa penjual yang konsisten juga dan jualannya gede-gede biasanya kan. Nah, kita bisa ngomong kalau memang ada, ya kita bisa sebut mungkin bandar atau market inisiator atau market maker itu ketika mereka jualannya pun dalam jumlah yang gede ya, jualannya gede-gede, intinya seperti itu ya. Nah, itu bahaya. Tapi kalau jualannya ngecer ya, berarti kan sama-sama retail kan, seperti itu intinya, sama-sama retail yang sama dengan kita. Nah, ini kita bisa berani ya, melihat ternyata yang jualan kok masih retail seperti itu ya, ngecer jualannya dan nggak ada tekanan jual yang gede lah, itu kita bisa manfaatkan. Tapi itu butuh proses juga, dan teman-teman harus mempelajari broker summary lah. Saya ini kan broker summary mau ditutup nih tanggal 6 Desember nih. Nah, itu jadi tricky lagi ya. Jadi saya juga harus belajar lagi. Ketika live trading itu dihilangkan, tapi setelah market berjalan selesai end of day akan muncul kan. Nah, itu yang kita bisa pakai untuk kita menganalisa hari itu ya. Jadi ini benar-benar membuat kita jadi trader yang harus lebih tajam lagi intuisinya menurut saya, dan benar-benar harus berlatih terus ya, seperti itu. Oke, jadi memang tinggal lihat aja mungkin volumenya gitu ya kalau ngelihat dari broker summary-nya ya Om. Nah, kemudian Om, kalau terkait dengan saham receh ini kan juga tadi Om juga bilang kalau memang pasti dibarengi dengan resiko yang besar gitu ya Om. Nah, ini gimana nih Om supaya kita ngakalinya, supaya kita bisa meminimalisir, kalau kita bilang kita nggak terkena resiko nggak mungkin gitu kan, cuman kita bisa meminimalisir resikonya. Nah, kira-kira seperti apa sih kalau caranya supaya kita bisa meminimalisir resiko ketika kita bermain di saham gorengan atau saham receh ini Om? Ya, tentu saja teman-teman harus melihat misalnya ya, average buy yang beli itu mereka punya average di harga berapa. Semakin dekat dengan average buy mereka, jadi misalnya ada satu broker atau beberapa broker yang dominan belinya di situ ya. Misal anggap aja di area 70 belinya ya, sekarang harganya masih 73. Artinya kita bisa melihat, ini kan sekarang 73, berarti kan masih deket nih, masih resikonya kecil. Tapi kalau harga udah sampai 77 ya, sedangkan pembelinya rata-rata di 70, ya ini resikonya gede ya. Yang seperti ini saya hindarin biasanya ya. Saya tungguin supaya mungkin mereda dulu, atau mereka berjualan, atau mungkin mereka melakukan average up dan lain sebagainya. Nah, itu baru saya memutuskan untuk masuk
Itu secara kalau dilihat secara broker summary, tapi kalau dilihat dari TA ya tentu saja saya melihat support resist, di mana support kuatnya, di mana resist kuatnya, ya kan? Contoh saya bilang juga saham BGTG kemarin 228, 230 itu area supportnya, ya. Saya sudah bilang sama member PPC juga, saya sudah bikin plan, itu area support seperti itu ya. Dan ternyata sekarang hari ini turun ke 230 dan mantul kan. Nah, orang yang mengerti support dan resist seperti itu pasti akan lebih sabar nungguin di area sana. Mungkin mereka beli di 240 nyicil tapi dengan piramida entry. Nah, ketika di 230 di support, ini waktunya kita beli karena kita melakukan pembelian di area support. Kalau jebol bagaimana? Ya nggak apa-apa, kita bisa cut loss. Tapi at least pembeliannya kita itu low risk ya, resikonya kecil. Ini cara meminimalkan resiko. Nah, ketika naik ke area 250 area resist, bisa jualan bertahap di sana misalnya seperti itu. Nanti kalau dia terkoreksi lagi mungkin bisa melakukan tambah ya dari yang kita jual, kita beli lagi di bawah. Itu yang saya lakukan ya. Jadi kalau meminimalkan risiko bagaimana ya jelas. Kalau dilihat dari Broksum ya beli sedekat mungkin dengan average penggerak harganya. Kalau secara TA ya jelas saja lihat support dan resist seperti itu. Kalau belinya di area resist ya hati-hati. Kalau kalian mau buy on breakout, kalau gagal breakout harus cut loss, ya kan? Apalagi kalau masuknya gede, ya kan? Kan seperti itu. Jangan sampai buy on breakout, tapi kalian nggak mau cut loss ketika gagal breakout, ya itu bahaya sekali. Jadi cara meminimalkan risiko seperti itu menurut saya. Jadi memang harus tahu, harus punya titik support sama titik resistennya, dan kemudian kalau baiknya belinya itu di titik support gitu ya Om. Jadi kalaupun kita harus cut loss itu nggak terlalu dalam gitu ya Om ya. Nah Om, di akhir tahun kan ada fenomena window dressing ya Om. Nah gimana nih kira-kira saham-saham recehan ini apakah tetap akan punya porsinya sendiri gitu di pasar modal atau malah akan ditinggal? Dan kemudian boleh Om disebutkan kira-kira di akhir tahun ini apa aja nih kira-kira saham-saham receh yang mungkin atau saham gorengan yang mungkin Om Ben ini udah screening gitu Om? Ya, kalau ngomong windows dressing ini sebenarnya IHSG sudah bergerak secara bullish ya, sudah menguji all time high kemarin ya. Kemudian juga sekarang lagi membentuk konsolidasi ya. Menurut saya lagi sideways di pucuk ya, IHSG kita ini lagi sideways di pucuk, dan ini yang membuat terkadang kita melihat waduh saham saya kalau saya beli malah terkoreksi ya kalian karena belinya telat. Simpel itu aja, belinya telat, udah naik terlalu tinggi kalian baru beli ya. Nah, kalau seperti itu gimana cara mengakalinya? Masih ada potensi ya. Tentu saja harus belinya pakai strategi piramida entry ya. Ketika hijau jangan dikejar. Tapi ketika ada koreksi-koreksi ya kita misalnya seperti ini. Kan saham andalan untuk Windows dressing jelas itu perbankan ya. Perbankan, BUMN dan BBCA itu jelas itu. Itu pasti secara historikal pasti bagus sekali kinerjanya di akhir tahun ya, seperti BBRI, BBCA dan kawan-kawannya. Nah, kalau mau masuk BBRI seperti ini, BBRI kan memang posisinya ini lagi konsolidasi juga di 4.200-an nih. 4.200, 4.300 area-area situ. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ketika dia ada koreksi-koreksi, teman-teman mulai nyicil. Karena begini, asing pun tidak berjualan masif ya. Ketika ada koreksi mereka hanya buang sedikit ya. Kemudian sampai bawah mereka serok lagi dalam pembelian jual besar. Nah, ini yang dilakukan. Nah, kalau teman-teman mau sabar seperti itu ya caranya tadi gitu, yang ngikutin aja. Disiplin, kalian tentukan juga support kuatnya di mana. Misal support kuatnya itu support kuat kita let's say lah 3.900-an lah seperti itu. Nah, teman-teman berarti harus siap kalau seandainya worst case-nya turun ke arah sana. Ya kan harus disiapkan seperti itu. Nah, nyicilnya pelan-pelan, perlahan aja, kalem-kalem aja. Itu yang saya lakukan ketika memang untuk windows dressing seperti ini. Nah, cuman gara-gara marketnya sideways, maka seperti hari ini teman-teman mungkin sadar juga, hari ini gorengan lancar jaya menurut saya ya. Gorengan sangat bagus sekali hari ini, banyak saham-saham gorengan yang volatil, yang bergerak naik dan memberikan kita potensi profit seperti itu ya. Karena apa? Karena tentu saja saham-saham yang utamanya itu dalam fase sideways. Makanya yang bergerak misalnya perbankan pun, bank digital pun itu saham-saham yang mungkin punya story-nya ya, seperti BNBA ya, seperti BGTG, seperti BBHI, lalu seperti BBYP seperti itu. Itu yang memang digoreng gila-gilaan. Nah, itu tetap masih akan ada potensi ketika ketika marketnya lagi ke arah sideways, dan saya melihat mungkin market akan sideways ini sampai akhir November ini ya, baru mungkin membaik di Desember untuk lanjut rally ya untuk windows dressingnya ya. Tapi teman-teman juga nggak bisa berpikir bahwa waduh windows dressing ini ini bakal ada potensi upside yang tinggi. Menurut saya sih nggak terlalu tinggi.